Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di Arel Ernest. Ini satu part ya, satu part sebelum part terakhir. Jadi part selanjutnya adalah part yang terakhir. Oke bos, sebelum part terakhir ini kita akan menghancurkan si Nevelian dulu. Seperti apa Ariel melakukannya? Kita langsung aja lah dicapcus. Tapi para pendeta yang tanpa pelindung sudah berada di genggaman Nevelian. Mereka malah bertingkah aneh, tapi aura hitam menyala di area mereka. Itu mimpi buruk. Itu skill yang mana seseorang akan mengenang kenangan yang buruk miliknya. Dan ternyata semua pendeta terkena mimpi buruk. Penjaga yang sudah menjaga kerajaan mau menghindari mimpi buruk. Tapi akhirnya ia terkena efek mimpi buruk. Semuanya sudah terlambat. Semuanya terkena mimpi buruk. Ariel juga sudah dikelilingi aura gelap dari mimpi buruk itu. Ia tidak bisa menghindarinya. Nevelian dengan kemampuannya langsung menargetkan Putri Pena. Fremian langsung melindungi Putri Pena. Ia langsung menyerang Nevelian dengan tubuh apinya, tapi malah ditahan dengan mudah. Waduh dah malahan. Tapi Nevelian tetap terkena aura api yang mengalir di sekitar Nevelian. Ia tidak menyangka apinya akan menyebar. Nevelian panik dan akhirnya ia terkena serangan Raja Spirit Flemian. Pena tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung memanggil banyak salamander dan ia bersiap dengan semburan air terjun magma. Dan langsung dah ditambahin dengan air terjun magma. Serangan beruntun terjadi. Salamander menyemburkan api magma. Dan Raja Flemian menguatkan api itu. Tapi Raja Flemian merasa ada yang aneh. Bener aja. Aura hitam mengalir keluar dan boom. Itu mengenai Pena. Waduh, dah gaswat. Pena tidak terluka, tapi itu serangan mimpi buruk, bukan serangan fisik. Pena langsung merasakan mentalnya mulai terpengaruh oleh mimpi buruk. Dan ternyata mimpi buruk Pena adalah bertemu ibunya. Ternyata ibunya selama ini menyuruh Pena untuk membuang kekuatan sihir spirit milik Pena. Ia mengatakan kalau Pena itu sudah kerasukan demon. Jadinya ia memiliki kekuatan spirit gitu ya. Waduh dah, mendengar itu Pena langsung kena mental. Itu adalah perkataan yang tidak mau ia dengar. Hentikan, hentikan, jangan ucapkan itu, ibu, hentikan. Ibu sudah mengatakan kepadamu, Pena, untuk membuang jauh-jauh kekuatan spirit milikmu. Itu demon. Bukankah ibu sudah melarang berkali-kali? Dan lagi, kenapa kau tidak menuruti ibu? Karena spiritmu itulah ibu di penjara dan ibu pindah alam. Kau tahu itu kan, Pena? Buset dah, Pena langsung kena mental. Ia mengatakan, tidak ibu, tidak, ibu salah, tidak ibu. Kekuatan spirit ini baik ibu. Mereka tidak menyakiti siapapun ibu. Tolong ibu jangan katakan hal buruk seperti itu. Aku tahu kau bukan ibuku. Karena ibuku tidak pernah mengatakan hal demikian. Tapi tolong ibu jangan katakan hal buruk seperti itu lagi. Wah, bener-bener ini sudah kena mental si Pena. Flemian merasakan dirinya perlahan memudar. Itu karena Pena mentalnya kena. Jadi, jika seperti itu terus, ia akan kembali ke alam roh.
Dan ternyata Nevelnian mengeluarkan sihir mimpi buruknya. Ia langsung menyelimuti Flamian dengan aura mimpi buruknya. Waduh, dah tambah gaswat ini. Flamian terkena aura hitam, ya aura hitam mimpi buruk, dan ia pun kembali ke alam roh. Nevelnian masih sadarkan diri. Ternyata ia melindungi dirinya dari api si pena. Tapi saat ini mana magicnya hampir habis. Ia jadi kecapean dan lagi menggunakan skill mimpi buruk memiliki resiko melukai tubuhnya sendiri. Jadi sekarang ia mengalami luka yang mendalam. Nevellian pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung berdiri di hadapan para pendeta dan para bangsawan Merman. Ia akan menggunakan hipnotis kepada semua orang yang ada di sini. Dengan sisa kekuatannya itu, ia akan memberi hipnotis kepada semua yang ada di sini dan mereka semua akan melupakan apa yang mereka dengar dan mereka lihat di sini. Semuanya dilupakan. Dan saat ini Putri Pena dan Pangeran Ariel sudah pindah alam karena diserang oleh pemberontak Merman. Ya, itu adalah ucapan dari Nevelnian yang mengatakan Putri Pena dan Pangeran Ariel sudah pindah alam. Jadi ingat itu baik-baik, mereka berdua sudah pindah ke alam baka. Para pendeta menuruti semua ucapan Nevelnian, para bangsawan juga sama, mereka menuruti perkataan Nevelnian. Nevelnian pun menambahkan hipnosisnya kepada Raja Kamil. Kalau perjanjian penjualan budak pertanian telah disepakati, sekarang Merman telah mendapatkan bayaran yang sangat menguntungkan. Dan sekarang giliran Arel. Nevelnian merasa Arel adalah biang kerok dari semua masalah yang ia hadapi. Arel tidak boleh hidup di dunia ini. Ia harus hidup di alam baka. Nevelnian pun memberikan skill mimpi buruk. Ia akan memberikan kenangan terburuk dari Arel. Sampai Arel kena mental dan memutuskan untuk pindah alam sendiri. Akan tetapi, kenangan mimpi buruk yang muncul di Arel sangat banyak banget. Semua mimpi buruknya bermunculan, wadidaw. Ada yang sedih banget, ada yang sengsara banget. Semua ingatan dari kehidupan 100 kali Arel terbaca semua oleh Nevellian. Ia malah yang kena mental sekarang. Wah, aduh, malah pagi-pagi nih, malah dibangunin. Aku kira bakal mimpi terus. Wah, sekarang semuanya sudah kosong, semuanya sudah terpengaruhi oleh mimpimu ya. Wah, dan sekarang aku bebas. Bagaimana bisa sebenarnya? Siapa kau ini? Kenapa ingatanmu banyak sekali? Kau ini masih cupu. Kau hanya menjalani kehidupan kedua. Sekarang aku sedang menjalani kehidupanku yang ke-101. Bagaimana aku bisa kalah dengan kau yang cuma masih sebiji kacang? Kau itu masih kacang hijau. Wah, mendengar itu Nevellian panik. Ia panik karena Ariel mengeluarkan sihir hipnotis kepada Nevelnian. Sekarang giliranku, Nevelnian. Ungkapkan semua ingatanmu itu. Kemudian Shin berpindah ke dalam ingatan Nevelnian. 100 tahun yang lalu, lahir seorang bayi mungil. Tapi bayi itu tidak memiliki orang tua karena bapaknya sudah pindah alam karena perang. Ibunya juga sudah pindah alam karena ia kelaparan. Bayi itu bernama Ramalia Perelia. Ketika Ramalia sudah tumbuh di panti asuhan, ia selalu berdoa kepada dewa, entah dewa siapa. Namun karena ia berada di kerajaan Kingdom Holy Selnian, maka ia berdoa kepada Zelnian. Di dalam doanya,
Ia mohon agar dirinya dan teman-teman panti asuhannya tidak mengalami kelaparan dan tidak pindah alam gara-gara kelaparan seperti yang lainnya. Ia sudah merasakan kepedihan kehilangan teman hanya karena temannya tidak makan. Tapi di usianya yang 8 tahun, dan karena Ramalia sering berdoa, Ramalia pun memiliki sihir suci dan ia disahkan sebagai seorang saintis. Di usianya yang baru 8 tahun, ia sudah menjadi seorang saintis di kerajaan Holy Selnian. Dan akhirnya Ramalia tahu kalau penyebab panti asuhan dan masyarakat Zelian tidak mendapatkan makanan yang layak dan sering kelaparan, itu semua adalah kelakuan para pendeta yang korup. Para pendeta memperkaya dirinya sendiri, juga para pejabat mereka memperkaya dirinya sendiri. Mereka hanya menjadikan panti asuhan sebagai kedok untuk mendapatkan kekayaan mereka. Buset, makan harta anak yatim. Dosa itu, bos, bener-bener dosa. Akibatnya, Ramalia sangat marah. Di usianya yang 8 tahun, ia benar-benar marah. Ia malah mengalami pergolakan batin yang luar biasa kuat. Dan karena itu, ia berjanji akan menyingkirkan orang-orang korup ini dan akan menjadikan negara Holy Kingdom Selnian sebagai negara yang menampung anak yatim piatu dengan nyaman, aman, dan tanpa rasa lapar. Di kerajaan Holy Selnian, setiap saintis memiliki kekuatan, yaitu sihir suci. Itu sihir yang dapat menyembuhkan atau memurnikan sesuatu. Ya, mirip seorang healer gitu ya. Di kerajaan Holy Selnian, para healer atau disebut dengan saintis, mereka itu selalu mendapatkan posisi utama di kerajaan suci dan keberadaan mereka jarang ditemui. Hanya ada 3 saintis yang selama ini berada di kerajaan Holy Kingdom Selnian, dan Ramalia adalah saintis keempat. Keberadaan Ramalia sangat penting karena ia adalah penyokong kerajaan. Ia memberikan banyak dana berkat sihir suci miliknya. Tapi seiring bertambahnya usia Ramalia, ia mulai membelot kepada raja kerajaan Holy Selnian. Ia malah membuat raja pindah alam dengan sihir hipnotis miliknya. Dan setelah itu, pihak saintis memiliki kekuatan penuh untuk memimpin kerajaan Holy Kingdom Selnian. Dan saintis menjadi ratu atas kerajaan Holy Kingdom Selnian. Tapi masalah baru muncul, peperangan ada di mana-mana. Setiap manusia pasti memiliki ego, dan ego itu membuat benua mainland mengalami peperangan yang tidak pernah berhenti. Nevelian berpikir bahwa manusia seperti ini tidak bisa diselamatkan. Mereka harus ganti dan pindah alam saja itu ya. Pindah ke alam baka, jangan di sini. Perang mulu soalnya. Nevelian pun memutuskan untuk menghilangkan beberapa negara dan membuat negara baru yang mau mengikuti agama Holy Selnian. Dan ternyata itu berhasil. Ya, berhasil gitu ya. Banyak negara yang tunduk, apalagi ketika air suci diproduksi. Semua negara berbondong-bondong menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Holy Kingdom Selnian. Tapi semua itu percuma. Apa yang dibangun Ramalia percuma, karena ia semakin tua. Usia menjadi hambatan besar bagi Ramalia, karena semua yang ia bangun dikotori kembali oleh tangan-tangan tikus pejabat. Ya, pendeta-pendeta korup. Dan akhirnya Ramalia tidak bisa bertahan di dunia ini.
Dia langsung pindah alam di usianya yang ke-90. Akan tetapi, cahaya menyilaukan muncul dan wajah seorang suster ceria muncul di hadapan Ramalia. Ternyata Ramalia lahir kembali dengan ingatannya dan ia sekarang bernama Nephelian Westline, seorang putri keturunan Raja Westline. Itu adalah keturunan langsung dari raja yang dijatuhkan oleh Ramalia di kerajaan Kingdom Selnian. Dan itulah kisah hidup Nephelian Westline, seorang keturunan raja dari kerajaan Holy Kingdom Selnian yang sekarang menjadi ratu kerajaan berkat dirinya yang seorang saintis dan juga seorang keturunan raja yang sah. Dan sekarang Arel menghentikan semua rencana Nephelian. Padahal sudah banyak nyawa yang pindah alam berkat si Nephelian itu ya. Soalnya ia kembali menguasai kerajaan Selnian dengan beberapa pengorbanan. Seperti Uskup Agung, pewaris tata Weselian sesungguhnya. Bahkan nyawa-nyawa tidak berdosa yang ia pindah alamkan dengan penyakit menular. Semua ia lakukan demi rakyat Jelian yang makmur, tidak mengalami kelaparan lagi. Waduh, 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 Arel merasa kasihan dengan posisi Nephelian, sekaligus ia merasa kalau Nephelian itu tidak pernah sekolah. Bagaimana dirinya yang seorang pemimpin hanya memikirkan untuk menyingkirkan orang lain untuk mencapai mimpinya. Sungguh pikiran orang yang tidak pernah sekolah. Aku meraih mimpiku dengan bisnis, dengan akal, dengan produk yang aku ciptakan. Bahkan orang-orang menyebutku sebagai Sex Silver Hair, sang jenius berambut abu-abu. Aku meraih mimpiku dengan tanganku sendiri, bukan dengan menumpahkan cairan merah. Apa kau tidak mengetahui perasaanku, ha? Aku hanya ingin rakyatku makan setiap hari di tanah gersang yang berdekatan dengan benua kegelapan. Apa kau tahu rasanya tinggal di daerah itu, daerah gersang dan daerah penuh bahaya? Buset dah, malah marah-marah. Hei, kau belum pernah tinggal di Fahlia ya? Daerah super dingin yang tidak ada apa-apanya di sono. Adanya cuman salju. Dan aku berhasil membangun kota yang tidak ada apa-apanya itu menjadi kota metropolitan Fahlia. Dengan cuaca hangat di dalamnya dan semua penduduk ceria. Kau itu cuma mengandalkan perasaanmu itu. Kau itu tidak pernah menggunakan otakmu. Wah, bener juga. Nephelian membenarkan ucapan Arel. Ia memang tidak sepintar Arel dalam mengubah tanah dingin menjadi tanah penuh dengan keberlapan. Ia merasa iri dengan kepintaran Arel. Aku sudah tidak apa-apa lagi, Pangeran Arel. Aku tidak memiliki apapun sekarang. Aku hanya punya nyawa di dalam tubuh manusia ini. Jadi, pindahkanlah sesuka hatimu. Pindahkan aku ke alam baka. Aku sudah tidak peduli lagi. Yang kupedulikan hanyalah anak-anak yatim piatu yang aku rawat selama ini. Mereka lah penyembuh lukaku selama ini. Ya elah, gampang banget nyerah. Dasar cewek, cewek. Duh, ogah amat memindahkanmu ke alam baka. Kau harus mendapatkan hukuman atas perbuatanmu. Jangan kau menghilang dari dunia ini. Pertanggungjawabkan semua kelakuanmu itu. Lah, Nephelian yang melihat itu jadi bingung sendiri. Ternyata itu ya kelakuan si Arel. Sepertinya itu memang kelakuan bocah ya. Waduh, waduh, udah gede masih bocah aja. Hei, ingat, aku ini sudah berusia ribuan tahun. Wujudku ini hanyalah wujud sementara.
dan aku hanya ingin hidup tenang, damai, setiap hari santai-santai, gak diganggu siapapun, minum Coca-Cola, main game, baca komik sepuasnya. Cuman itu mimpiku. Jadi jangan ganggu aku lagi dengan kelakuanmu. Sudah cukup ketenanganku diganggu. Soalnya kehidupanku sebelumnya sudah parah-parah. Gak ada yang menyenangkan sama sekali. Jadi aku ingin tenang di kehidupanku yang ini. Jadi bereskan semua perbuatanmu sendiri, Nevelian. Ya, karena ucapan Ariel itu, Nevelian pun mulai beraksi kembali. Ia akan menuntaskan apa yang ia perbuat, mulai dari memindahkan para pendeta ke alam baka. Soalnya, semua pendeta ini hanyalah sampah yang harus dibuang. Nevelian pun menyerang dengan aura gelap miliknya, dan itu membuat para pendeta kehilangan akal mereka karena mimpi buruk yang pada akhirnya mereka pindah alam semua. Dan sebagai hukumannya, Nevelia ingin Ariel menghapus semua kekuatannya. Ia ingin menjadi manusia normal tanpa kekuatan apapun. Dan oke dah, Ariel kabulkan. Ariel langsung mengambil semua kekuatan yang dimiliki oleh Neveldian dan semuanya pun berakhir. Scene pun berpindah. Beberapa saat kemudian, Pena masih tidur. Ia merasa dirinya kepanasan. Ada apa dah? Ia pun terbangun dan di depan matanya ada banyak orang yang melihatnya. Ada Ariel juga itu. Waduh, ada apa ini? Semua orang bersorak gembira karena Putri Pena Armid Jamil berhasil mengalahkan Ratu Nevelian dengan kekuatan spirit miliknya. Dan sekarang Ratu Nevelian terluka, kemudian dibawa pulang di kerajaan Holy Kingdom Selnian. Pena kaget, perasaan dirinya yang diserang sama Ratu Nevelian, kenapa malah dia yang mengalahkan Ratu Nevelian? Gimana maksudnya dah? Udah nurut aja, tinggal bilang iya, ucap Ariel dengan telepatinya. Dan oke dah, semua pun beres. Pena Armid Jamil sekarang dinobatkan sebagai pahlawan penyelamat kerajaan Merman. Dialah sang putri penguasa spirit yang telah memanggil spirit tingkat atas Flemian dan berhasil membongkar semua kejahatan dari Ratu Saintis Nevelnian. Dan ini adalah bangsawan Merman, Bapak Jenggot. Dia adalah saksi kunci perlawanan Putri Pena melawan Ratu Nevelnian. Beberapa detik sebelum ia tidak sadarkan diri, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Putri Pena melawan Ratu Nevelian dengan kekuatan api spirit miliknya. Dan berkat aksi heroiknya itu, sang Raja Merman menemui adiknya, Putri Pena. Sang kakak meminta maaf atas ketidakpintarannya, dan ia juga minta maaf karena membawa kerajaannya dari ambang kehancuran. Dan oke dah, semuanya beres. Pena merasa semuanya sudah berakhir. Jadi sekarang ia berkata kepada kakaknya, kita akan memulai kembali kakak. Kerajaan Merman belum berakhir dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai kembali. Kemudian untuk kerajaan Holy Kingdom Selnian, mereka ditakut-takuti sama Arel. Ratu mereka telah tumbang dan mengundurkan diri, dan sekarang tahta telah kosong. Kerajaan Selnian disuruh berbenah diri. Ini semua terjadi karena pejabatnya yang korup. Kalau nggak korup ya nggak mungkin kayak gini. Berita pun mulai menyebar. Ajaran agama Holy Selnian telah bubar. Karena agama ini hanyalah propaganda. Namun agama mereka masih memiliki penganut setia yang mana mereka tetap mengikuti saintis Nevelnian. Yang sekarang Nevelnian telah mengasingkan dirinya. Dan sekarang
Saatnya untuk perpisahan. Semua telah beres. Ariel telah memenuhi janjinya, yaitu menyelamatkan kerajaan Merman. Pena mengucapkan terima kasih yang mendalam. Ia tidak tahu harus membalasnya dengan apa. Soalnya Ariel sudah membantu Pena dari awal sampai akhir. Pena merasa ini jasa yang terlalu besar. Bingung mau bagaimana membalasnya. Walah, 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 kau sudah bosan ya hidup di Merman. Kau kan pahlawan Merman, jadinya kau harus membangun kembali kerajaan Merman dan bayar utang kepada Ernesia. Wah, 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 jangan lupakan itu ya. Bullshit, malah ngungkit utang. Udahlah, yang penting sekarang kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jangan ceroboh lagi ya. Jangan hubungi aku lagi. Aku mau santai-santai. Sambil memasuki kereta kuda, Ariel menyampaikan salam perpisahan. Ariel tidak mau ketemu lagi dengan Pena. Soalnya kalau ketemu lagi bakal kagak damai hidupnya. Kalau kau mau menghubungiku, pastikan kau tidak memberiku pekerjaan. Gue mau hidup santai sekarang. Oke, bye-bye. Walah, dah Pena malah ngelak. Ia melambaikan tangan sambil bingung. Kenapa dah nggak mau ketemu dirinya. Walah, walah, aneh banget dah. Mau santai-santai lagi. Apa-apaan si Pangeran Ariel itu. Dan ya, Pena pun sekarang sendirian. Tidak ada lagi Ariel yang selalu membantunya. Semuanya sudah beres. Pena sekarang mengatasi semua masalahnya sendiri. Tapi perasaan Pena tidak bisa bohong. Dalam hati kecilnya, ia masih ingin menemui Ariel. Lah, malah jatuh cintrong, wadidaw. Dan oke lah, untuk part selanjutnya adalah part di mana drama Korea dilakukan. Karena itu, kita bersambung dulu ya bos.